Doshor pelokur shok shutsi. Liuan. Mengganggu gadis cantik seperti ini tidak sopan. Bos Fu biasanya tidak dekat dengan wanita, hari ini tiba-tiba membantu wanita. Jangan-jangan Bos Fu membantumu. Cepat minum bersamanya. Budi menyelamatkan nyawa. Kau ingin membalas dengan dirimu? Sia-sia, tinggal setengah jam lagi. Upacara wisuda, tanpa kartu pelajar. Tidak bisa masuk. Jangan-jangan tertinggal di kamar Bos Fu? Halo, Pak Rektor. Kartu pelajarmu sudah ketemu. Ambil di kantorku. Ya, Bos Fu setiap tahun menyumbang uang dan gedung untuk sekolah kita. Repotkan orang sibuk seperti dia. Mengantarkan kartu pelajar, kau benar-benar istimewa. Cepat ucapkan terima kasih. orang penting seperti Fu Yanxian datang ke sini. Hanya untuk mengantarkan kartu pelajarku? Terima kasih, Bos Fu. Kamu keluar dulu, aku ingin bicara dengannya secara pribadi. Kau ingin menikah denganku? Sudah waktunya, keluarga terus mendesak. Memintaku punya anak. Tapi, sebagai penerus grup Fu, banyak yang ingin menikah dan punya anak denganmu, bukan? Kita pernah tidur bersama, kerja sama akan lebih lancar, dan kau masih muda. Maaf Bos Fu, aku sudah punya pacar. Hubungan kami baik, aku tidak bisa menerima permintaanmu. Kejadian semalam hanyalah kecelakaan. Cinta dan pernikahan adalah dua hal berbeda. Kau bisa pertimbangkan pelan-pelan. Kalau sudah putuskan, hubungi aku kapan saja. Terima ini, mungkin suatu hari kau butuhkan. Linxia Jiang Yu. Ku dengar kau tidur dengan orang kaya? Bukan begitu Jiang Yu, aku bisa jelaskan. Aku dijebak, manajer yang memberiku obat. Setelah minum, aku tidak sadarkan diri. Jiang Yu. Jia pakar Linxia. Jiang Yu, hubungan dan prestasi mereka. Di sekolah, dia terkenal sangat baik. Kau benar-benar menjijikan. Kita putus saja. Jiang Yu. Sebentar lagi bukan lagi. Jiang Yu. Apa kau benar-benar tidak mau aku lagi? Maaf, terjadi hal seperti ini. Pasti kau lebih sedih daripada aku. Aku antri beliin kue hijau favoritmu, nunggu di bawah asrama. Aku juga siapin kejutan buatmu. Paisa kekau. Kasih aku satu kesempatan untuk menyesal. Halo? Halo, apakah keluarga Jiang Yu? Jia keselaka. Cepat ke rumah sakit. Apa? Bibi, gimana kondisi Jiang Yu? Hembo saya. Semua salahmu. Jiang Yu kalau bukan karena beli cincin lamaran buatmu, mana mungkin dia kecelakaan. Kejutan yang kau bilang, itu lamaran ya? Pasien perdarahan otak, butuh 500.000 segera. Mohon bayar sekarang. 500.000? Bibi, Biar jual semua harta, aku juga nggak bisa kumpulin segitu. Bibi, Semua salah kamu, pembawa sial. Kalau sesuatu terjadi pada Jiang Yu, aku juga nggak mau hidup. Bibi jangan panik, 500.000 ini. Aku pasti carikan cara untuk kumpulin. Halo Zizi, Jiang Yu kecelakaan. Kamu ada 500.000? Sangat mendesak, transfer sekarang ke aku. 500.000? Aku baru beli tas, cuma ada 10.000. Aku transfer semuanya ya. Oke. Terima kasih. Tuan Fu,
Aku setuju nikah dengan Anda. Beri Anda anak. Ada apa? Nangis sesedih ini. Pacarku kecelakaan, butuh 500.000 darurat. Aku nggak bisa sediain uangnya. Jangan panik. 500.000 ini, aku bantu selesaikan. Tapi aku pedagang, nggak pernah rugi. Ini perjanjian pranikah, lihat dulu. Kalau oke, tanda tangan di sini. Dalam 2 tahun, beri aku anak, lalu kita cerai. Nanti aku kasih 200 juta plus villa di Clearwater Bay. Kalau ada syarat lain, bisa dibicarakan. Jadi, aku hanya perlu menjadi alat reproduksi. Begitu saja. Kamu bisa mengartikannya seperti itu. Setelah aku menandatangani ini, aku akan menjadi istri Fu Yanshen. Tidak bisa bersama Jiang Yu lagi. Jika kamu tidak mau, pintu ada di sana. Kamu bisa pergi kapan saja. Aku setuju. Ini 500.000. Terima kasih Tuan Fu. Besok kita cari waktu untuk urus pernikahan. Aku pergi dulu, Bos Fu. Bos Fu, Nona Lin sudah diantar pergi. Urusan kecelakaan Jiang Yu, bersihkan dengan baik. Selain itu, buatkan janji untuk operasi vasektomi. Bos Fu, Anda menikah dengan Nona Lin. Bukankah untuk punya anak? Aku tidak mau punya anak. Kartu ini kamu ambil. Tidak perlu Tuan Fu, aku. Hari pertama pernikahan, aku tidak ingin bertengkar karena hal kecil. Aku akan pergi dinas, 7 hari lagi aku akan kirim orang untuk menjemputmu. Kamu pindah ke rumahku. Baik. Tuan Fu, bisakah aku berdiskusi sesuatu dengan Anda? Bicaralah. Karena kita menikah berdasarkan kontrak, bisakah kita tidak mengumumkan hubungan ini ke publik? Maksudmu? Menikah diam-diam. Baik. Halo, Nona Lin, pacarmu sudah sadar. benarkah? Baik, aku segera ke sana. Jiang Yu. Jiang Yu, kamu sadar. Kamu siapa? Aku pacarmu Linsia, kamu kenapa? Linsia. Iya. Hati-hati. Kamu itu yang demi uang main dengan pria lain. Sayang. Pergi. Kamu pembawa sayang. Berani-beraninya kamu datang menemui Jiang Yu. Nok, Ingot. Dia itu perempuan murahan. Sayang. Kamu keselakawan. Dia langsung cari sugar daddy, tidak peduli padamu. Sekarang kamu sadar, dia malah berpura-pura merayu kamu. Jiang Yu, aku tidak. Aku selalu berusaha menyelamatkanmu. Aku sedang mengumpulkan biaya operasimu masih. Biaya operasi anakku, aku yang jual rumah untuk bayar. Urusanmu apa? Jangan kira dia amnesia. Lalu kau bisa datang ke sini menipunya. Jiang Yu, jangan dengarkan tante. Percayalah padaku, Jiang Yu, Jiang Yu. Jiang Yu, kau sangat mencintaiku. Jiang Yu, cincin yang kau berikan padaku, lupa? Kau sangat mencintaiku, Jiang Yu. Kalau kau sudah mengkhianati perasaan kita demi uang, maka jangan pura-pura di sini membuatku mual. Pergilah, aku tak ingin melihatmu lagi. Jiang Yu, kau benar-benar melupakanku? Sia-sia, mungkin kau bisa keluar dulu. Bayarkan Jiang Yu tenang sebentar. Jiang Yu. Aku sudah menikah dengan Fu Yanshen. Bahkan jika Jiang Yu ingat aku, apa yang bisa berubah? Nona Fu, tenang saja, takkan ada lagi yang bisa menghalangimu bersama Jiang Yu.
Aku menyuruh orang menghipnosis Jiang Yu. Soal amnesia selektif ini, kau sembunyikan baik-baik. Jangan sampai dia tahu. Tentu saja, Lin Xia. Kau pasti tak menyangka soal kau tidur dengan orang lain. Aku yang menyuruh orang memberitahu Jiang Yu. Ini adalah Nyonya Sang, khusus bertanggung jawab atas kebutuhan Anda dan Bos Fu. Kedepannya jika ada kebutuhan, bisa panggil dia. Selamat, Nyonya. Halo. Nyonya, ini kamar utama Tuan. Kedepannya Anda dan dia akan tidur di sini. Tuan malam ini pulang. Suruh mandi dan tunggu dia. Bos Fu, banyak wanita yang ingin menikahi Anda. Kenapa memilih Nona Lin? Kakak, jangan tidur. Siapa kamu? Aku Lin Xia, jangan tidur. Kak, Bagaimana urusan Jiang Yu? Sudah sesuai perintah Anda, dia dan Nona besar. Semua dikirim ke luar negeri. Juga dokumen di belakang mobil. Selain yang di ruang baca, lainnya sudah dihancurkan. Kerja bagus. Anda mau kemana? Aku siapkan mobil. Pulang. Jiang Yu, selamat tinggal. Nyonya di mana? Nyonya sedang baca buku di ruang baca. Data kecelakaan, selain yang ada di ruang belajar. Yang lainnya sudah dihancurkan semua. Kecelakaan lalu lintas. Kamu sedang apa? Jangan sembarangan menyentuh yang tidak seharusnya. Aku cuma lihat-lihat saja. Sudah dicuci bersih? Tidak mau. Tuan Fu, apakah setelah aku melahirkan anakmu, kamu akan menceraikanku? Ya. Nyonya Fu, Anda masih belum hamil. Masih belum hamil juga? Halo, Ibu. Lin Xia, kamu si imut ini pergi kemana saja? Hari ini ada tamu penting di rumah. Cepat pulang dan masak. Kenapa pulangnya terlambat sekali? Kamu mau membiarkan aku dan Qian Yu kelaparan? Bu, tadi aku periksa ke dokter. Aku bilang Lin Xia, kamu sudah menikah dengan Yan Shen. Sudah lebih dari setahun, sudah periksa ke banyak dokter. Minum banyak obat, tapi tetap belum hamil. Memelihara ayam betina bisa bertelur, memeliharamu cuma buang-buang beras. Kamu bisa hamil atau tidak, Bibi? Aku dengar Kak Lin Xia, sebelum menikah dengan Kak Yan Shen, bekerja di bar, jangan-jangan waktu itu sering aborsi sampai mandul? Apa? Kamu bilang dulu dia bekerja di klub, jadi pelayan minuman? Nona Ye, dulu aku kerja di bar sebagai pelayan. Tapi aku bukan pelayan minuman, apalagi pernah aborsi. Tolong hati-hati dengan ucapanmu. Pantasan kamu tidak bisa hamil. Ternyata sebelum menikah dengan anakku, kamu sudah wanita yang tidak setia. Kalian sedang apa? Yan Shen, kamu pulang tepat waktu. Qin Yu bilang, dulu dia bekerja di klub sebagai pelayan minuman. Pasti karena sering aborsi sampai tidak bisa hamil. Aku mau kamu menceraikannya, sekarang juga. Ayo dong Kak Yan Shen. Dia dulu pelayan minuman, dia menikah denganmu cuma demi uang. Lebih dari setahun tidak bisa punya anak, pasti tubuhnya bermasalah. Kalau begitu menurut kalian gimana? Kak Yan Shen, aku baru periksa. Tubuhku sehat-sehat saja. Bagaimana kalau kamu menikahiku? Aku pasti bisa memberimu anak laki-laki. Kamu siapa? Berani-beraninya. Bu, Lin Xia sekarang istriku. Punya anak urusan kami akan punya anak saat kami mau. Kapan melahirkan? Jangan terus-terusan menekan. Pertama kali dia tidur denganku, bukan wanita penghibur. Apalagi pernah aborsi. Wanita yang suka mengadu domba seperti ini. Jangan dibawa pulang lagi. Kalau masih ada next time. Silakan aku tidak banyak. Kamu, Nyonya Zhang, antar tamu. Nyonya tua, Nona Ye, silakan. Perkataan ibu, jangan dipikirkan. Anak pasti akan ada.
Dulu kamu menikah denganku hanya untuk punya anak. Sudah lebih dari setahun, belum juga hamil. Wajar ibu marah. Kalau ku bilang, aku bukan karena ingin anak. Lalu untuk apa? Tuan Fu, aku belum siap. Sia-sia. Panggil namaku. Yan Shen. Kemari, bantu aku ikat dasi. Tuan Fu, Kamu memanggilku apa? Yan Shen. Ingat, jangan salah panggil lagi. Hari ini ada acara apa? Hari ini aku berencana periksa lagi ke dokter kandungan. Soal anak, jangan terlalu menekan diri. Kamu periksa dulu, sebelum pulang telepon aku. Aku suruh Fang Yuan jemput kamu. Hem, Bos Fu, Anda tidak takut. Dia tahu Anda pernah operasi, dia tidak mungkin hamil? Anda akan memberitahunya? Aku tidak akan. Bukti di ruang belajar setahun lalu sudah dimusnahkan. Dia tidak akan pernah tahu. Pasien berikutnya. dokter. Camel. Kamu sudah menikah? Dengan sugar daddy yang dulu memberimu uang itu? Ya, Kenapa mendengar dia menikah, aku sangat sedih? Sedarlah. Dia cuma wanita yang suka kemewahan. Dokter Jiang, bagaimana hasil pemeriksaanku? Selain sedikit kedinginan rahim, semua indikator tubuhmu normal. Tapi ini tidak terlalu mempengaruhi kehamilan. Lalu kapan aku bisa hamil? Sudah lama suntik dan minum obat, belum juga hamil. Pernah terpikir masalahnya mungkin dari pihak suami? Kalau ada waktu, ajak suamimu periksa bersama. Sia-sia. Sedang cari apa? Tidak ada apa-apa. Hari ini ke rumah sakit, apa kata dokter? Pernah terpikir tidak, mungkin masalahnya ada di pihak pria? Tapi Tuan Fu, sehari-hari sangat disiplin, penuh energi. Seharusnya tidak ada masalah dengan kesehatannya, kata dokter. Suruh aku datang beberapa kali dalam beberapa hari ini. Sudah capek ya? Kamu cari istri Zhang saja. Aku kehilangan kemeja biru, besok mau dipakai. Hem, Nyonya Fu, aku bilang ya, suruh kamu dan suami datang bersama. Soal pemeriksaan kesehatan, sudah kamu bilang ke dia? dia sedang sibuk. Nanti kalau ada waktu aku ajak dia datang. Soal punya anak, bukan cuma usaha kamu sendiri. Bisa berhasil. Nyonya Fu. Kamu tidak apa-apa? Kak, aku sudah pulang ke Indonesia. Kamu buru-buru mau kemana? Aku mau ajak kamu ketemu. Pacarku mana? Aku mau cari kakak ipar, lain kali ketemu lagi. Sia-sia, ini siapa? Dia Jiang Yu, dokter kandungan terkenal. Yang dulu pernah aku ceritakan. Anda Tuan Fu ya? Halo, saya Jiang Yu. Istri Anda sangat berusaha untuk hamil, tapi terkadang tidak bisa. Bukan selalu masalah wanita, pria juga bisa bermasalah. Saya sarankan Anda periksa kesehatan lengkap. Terima kasih Dokter Jiang, saya rutin cek kesehatan. Sehat-sehat saja. Kalau kedua pihak sehat, tapi belum hamil juga. Mungkin ada yang sudah vasektomi? Kalau tidak, tidak mungkin setahun belum hamil. Operasi vasektomi. Dokter Jiang benar, kalau begitu. Fang Yuan, buatkan janji lagi untuk pemeriksaan lengkap. Baik Bos Fu. Sia-sia. Ayo pulang. Cincinnya hilang.
Istri Zhang, tadi kamu bersihkan lemari pakaian. Ada lihat cincin tidak? Tidak ada, tanya suami saja. Ada yang hilang? Kamu lihat cincin tidak? Tidak. Penting? Tidak, tidak terlalu penting. Kalau tidak penting, hilang ya sudah. Mau yang sebesar apa? Aku belikan. Tidak usah. Bersihkan. Nyonya Fu, kesehatan Pak Fu juga baik. Kalau keduanya sehat, kenapa belum bisa hamil? Saya periksa pasien dulu, permisi. Sia-sia, aku ganti doktermu ya. Jiang Yu baru saja mulai praktik. Pengalamannya masih sedikit, penilaiannya belum tentu akurat. Tidak usah. Lagi pikir apa? Fuyan Shen. Kita cerai saja. Alasannya? Kita berdua sehat, sudah menikah lebih dari setahun. Tapi belum juga punya anak. Aku sudah menyia-nyiakan waktumu setahun ini. Sisa waktumu, cari saja wanita yang bisa memberimu anak. Soal uang 500.000 itu, anggap saja aku pinjam. Nanti kalau sudah punya uang, aku kembalikan. Kamu benar-benar mau cerai karena tidak bisa punya anak? Aku tidak ingin mengecewakanmu. Lalu cincin semalam, itu bagaimana? Kamu menemukan cincinnya? Nyonya Zhang kemudian menemukannya, tapi kamu bilang tidak penting. Jadi aku buang ke saluran air. Sia-sia, aku tidak pernah. Kecewa karena tidak punya anak. Justru kamu yang ajak cerai. Aku sangat kecewa padamu. Apa sebaiknya aku tidak usah ajak cerai? Aku ada urusan. Aku suruh Fang Yuan antarmu pulang. Kakak datang. Ini pacarku, Jiang Yu. Kamu, Pak Fu? Kalian Kino? Beberapa hari lalu bertemu sekali di rumah sakit. Tak kira kakakmu. Aku juga tidak menyangka, Dr. Jiang adalah pacar adikku. Aku dengar dari Nancy. Kalian sudah pacaran lebih dari setahun. Kapan rencananya menikah? Kakak mau atur untuk kami? Yan Shen, kamu pulang. Kenapa belum tidur? Aku sedikit susah tidur. Aku pikir, kalau aku ajak cerai lagi, dia pasti lebih kecewa padaku. Jangan terlalu banyak tekanan. Besok acara tunangan adikku. Aku ajak kamu jalan-jalan. Kakak akhirnya bawa kakak ipar. Kakak ipar yang kamu maksud itu sia-sia ya? Zizei, kamu dan Yan Shen itu kakak beradik? Maaf ya sia-sia, waktu sekolah dulu. Kakakku melarangku terlalu mencolok, jadi aku tidak memberitahumu. Jangan marah padaku, ya? Pantas saja kakakku sangat bersemangat mengatur pesta pertunangan. Ternyata ingin memberi pelajaran pada Linsia. Tidak apa-apa, Zizi. Setiap orang punya rahasia. Selamat ya, bisa menemukan tempatmu sendiri. Terima kasih, sia-sia. Zizi, di mana tunanganmu? Tidak mau memperkenalkanku pada kakakmu? Nancy. Jiang Yu, kenapa kamu di sini? Sia-sia, Tunengangku adalah Jiang Yu. Kalian berdua, sejak kapan bersama? Setahun yang lalu Jiang Yu mengalami kecelakaan. Lupa banyak hal. Aku selalu menemaninya. Lalu kami pun bersama. Sia-sia, kamu tidak keberatan, kan? Sahabatku ternyata bersama mantan pacarku. Kamu keberatan? Sudah lama berlalu, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Jiang Yu, mulai sekarang sia-sia adalah kakak ipar kita. Kamu harus menyapanya. Kakak ipar. Terima kasih sudah datang ke pesta pertunanganku dengan Nancy. Sebelum bertemu dengannya, aku mengalami kecelakaan parah. Nancy selalu menemaniku. Membantu ke banquet. Aku mencintainya. Aku akan selalu menyayanginya. Aku juga mencintaimu. Sejak setahun yang lalu, kamu setuju menikah dengan Fuyan Shen. Melahirkannya anak, kamu seharusnya tahu. Kamu dan Jiang Yu tidak mungkin lagi. Sedih? Tidak, Kenapa matamu merah? tidak apa-apa. Lewat kesempatan ini, aku juga ingin mengumumkan kabar baik. Kakak tidak mau memperkenalkan kakak ipar pada semua orang?
Bukannya mau menikah diam-diam? Kami menikah dengan tergesa-gesa, belum sempat memperkenalkannya. Hari ini, aku ingin memberinya hadiah. Biarkan semua orang menyaksikannya. Astaga, Pink Star Sunlight 400 juta. Ternyata dibeli oleh Bos Fu. Cincin ini terlalu cantik. Nyonya Fu sangat beruntung. Banyak orang di sini, beri aku muka. Istriku, Linsia. Jianyu, kamu baik-baik saja? Kenapa aku sedih seperti ini? Apa aku masih mencintainya? Kakak ipar, Selamat bertunangan, Jiangyu. terima kasih atas sugar daddy yang kamu temukan dulu. Apakah itu Fuyan Shen? Kamu karena dia. Aku mengalami kecelakaan, tapi kamu tidak peduli sama sekali. Sekarang dia adalah suamiku. Jia. Apakah dia tidak baik padamu? Aku baru melihat dia memberimu. Saat memakaikan cincin, kamu terlihat menolak. Cincin. Tidak mungkin, tadi aku hanya terlalu terkejut. Aku tidak langsung menyadarinya. Tapi di matamu, aku hanya melihat. Kakak, kamu datang. Apa yang baru saja kulakukan? Meskipun dia mantan pacar, sekarang dia adalah kakak ipar. Bahkan melihatnya sedih, aku tidak berani melewati batas. Nancy dan tamu lainnya menunggumu. Kamu di sini mengobrol diam-diam dengan kakak ipar. Aku akan segera ke sana. Apa yang baru kamu bicarakan dengan Jiangyu? Tidak ada, aku merasa tidak enak badan. Aku akan istirahat di kamar dulu. Nancy yang selalu menemaniku. Membantuku bangkit kembali. Aku mencintainya. Fuyan Shen, kamu datang. Kamu bilang tadi tidak enak badan. Aku membawa seorang untuk memasukkan susu hangat, minumlah sedikit. Terima kasih. Kenapa cincin yang kuberikan tidak kamu pakai? Cincin ini terlalu berharga. Simpanlah untuk istri sejatimu nanti. Aku dan Fuyan Shen hanya menikah karena kontrak. Cincin ini bernilai 400 juta. Aku tidak bisa menerimanya. Tidak ada yang tidak pantas, kita sudah menikah secara resmi. Kamu adalah istri sejatiku, aku akan memberikan yang terbaik. Untukmu. Tidak perlu, Fuyan Shen, tidak perlu. Cincin jelek itu, pemberian Jiangyu, kan? Kamu tahu? Ya, aku juga tahu kamu karena Jiangyu ingin bercerai denganku. Aku bercerai denganmu hanya karena aku tidak bisa punya anak. Tidak ada hubungannya dengan Jiangyu. Kalau tidak ada hubungannya, lalu kenapa kamu sangat peduli dengan cincin itu? Cincin itu adalah satu-satunya kenangan aku dengan Jiangyu. Satu-satunya kenangan. Linsia. Apa kamu belum sadar, kamu istri siapa? Kamu masih menyimpan kenangan mantan pacarmu? Aku istrimu. Tapi bukankah kita hanya saling memanfaatkan? Kamu memberiku 500.000 untuk menyelamatkan Jiangyu. Aku akan memberimu anak. Setelah punya anak, kita cerai. Aku hanya alat reproduksimu. Alat reproduksi. Ternyata selama ini kamu menganggap dirimu sebagai alat reproduksi. Bukan begitu? Ya, alat reproduksi. Bagaimana aku harus menghadapi Fuyan Shen nanti? Lin Xiao, Maafkan aku. Aku bikin kamu marah lagi. Aku ingin cerai. Bukan karena Jiangyu. Jangan marah lagi, ya? Maafkan aku. Aku bikin kamu marah lagi. Aku ingin cerai. Bukan karena Jiangyu. Jangan marah lagi, ya?
Sia-sia. Fang Yuan sia-sia hilang. Cari dia. Ya, ayo. Kenapa sia-sia tiba-tiba hilang? Tunggu, aku ikut cari Jiang Yu. Naonya, 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 sia-sia, Naonya, Naonya, sia-sia. Kamu kira bawa sia-sia ke sini? Menurut rekaman CCTV, dia ada di sini. Kita cari terpisah. Sia-sia. Lin Xia. Cantik sekali, sangat cantik. Kalian siapa? Kalian mau apa? Tengah malam begini, cuma kita berdua. Menurutmu kami mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan. Tolong aku. Tolong. Pergi. Dasar kurang ajar. Berani ikut campur urusan Nona Ye. Yanshen, hati-hati. Sia-sia. Yanshen, kamu datang. Nona bilang, kalau tidak bisa dapatkan bukti Lin Xia. Berselingkuh, bunuh saja dia. Mati kau. Yanshen, Bosfu, kamu bebas sana. Bosfu, Bosfu, Yanshen. Bosfu. Ibu, Lin Xia, dasar perempuan. Kau sudah menghancurkan anakku seperti ini. Pesta pertunangan putriku juga kau bikin berantakan. ibu, maafkan aku. Apa maaf bisa berguna? Anakku sekarang terbaring di dalam sana. Ibu. Apa yang terjadi sudah terjadi. Ibu memukul sia-sia juga tidak akan membantu. Kalau kakakku bangun dan tahu ibu memukul sia-sia, dia pasti akan marah. Sia-sia, jangan khawatir. Kakak pasti akan baik-baik saja. Sia-sia, kakakku rela menahan pisau untukmu. Pasti dia sangat mencintaimu. Jangan pernah mengecewakannya ya. Fu Yanshen mencintaiku. Nyonya, dokter bilang. Bosfu akan bangun setelah efek biusnya hilang. Kamu juga sudah menunggu semalaman, pulang dan istirahatlah dulu. Tidak, aku harus menunggu sampai dia bangun. Begitu pedulinya padaku. Kamu sudah bangun. Sia-sia. Aku sebelumnya mengatakan banyak hal buruk padamu. Kamu pasti sangat sedih. Dia terluka untuk menyelamatkanku, tapi begitu bangun langsung memikirkan perasaanku. Apa selama ini aku terlalu berhati-hati dengannya? Seharusnya aku yang minta maaf padamu, kau melindungiku. Menahan pisau untukku. Aku suamimu, wajar saja melindungimu. Jangan sedih, aku tahu aku salah. Aku tidak akan lagi mengatakan hal seperti itu yang menyakitimu. Sebenarnya kamu benar, aku dan Jiang Yu. Kami berdua sudah lama berakhir. Aku tidak seharusnya masih memikirkan cincin itu. Aku senang kamu mengerti, sia-sia. Jika aku tidak memaksamu untuk punya anak. Apakah kamu masih ingin bercerai denganku? Apa maksudmu? Masalah anak, kita biarkan mengalir saja. Jika sampai waktunya kamu tidak hamil, aku akan bercerai denganmu dan melepaskanmu. Kamu serius? Serius, tapi selama waktu itu. Kamu tidak boleh lagi menyebut perceraian. Fu Yanshen. Aku janji padamu. Sayang, Yanshen. Aku masih punya satu pertanyaan untukmu. pertanyaan apa? Apa kamu mencintaiku? Lalu, apakah kamu ingin aku mencintaimu? Aku tidak ingin.
Perjanjian pernikahan kita tinggal kurang dari setahun lagi. Aku tidak mencintaimu. Kamu istirahat dulu. Aku pulang dulu. Bos Fu, ini ulanona ye. Dia masih dendam karena bos melindungi istri waktu itu. Kalau peringatan lisan tidak mempan, biarkan bosnya sendiri yang menghadapinya. Aku mengerti. Oh ya, bantu aku buat janji operasi rekanalisasi. Bukannya Bos Fu tidak ingin punya anak? Dia ingin bercerai, mungkin dengan punya anak pikirannya akan berubah. Mungkin akan berubah. Apakah Bos Fu ingin memanfaatkan anak untuk menahan istri? Bibi, tolong bela aku. Linsia melaporkan aku di depan Yan Shen. Sampai-sampai ayahku memukulku. Dan menghentikan uang jajanku, lihat. Aku juga tidak tahu kenapa Yan Shen sangat menyukai Linsia yang imut itu. Apapun yang kukatakan tidak didengarnya, apa aku harus menerima ini? Tahan dulu, tunggu kesempatan. Ibu akan membalas dendam untukmu. Bantu aku cari tahu tentang seorang wanita bernama Linsia. Aku ingin tahu siapa musuh bebuyutannya. Nyonya, Tuan akhir-akhir ini selalu minum sup yang kamu masak sendiri. Pasti dia sangat tersentuh. Semoga dengan minum sup ini dia cepat sembuh. Boss Fu, Director Chong In Bilong. Anda baru saja operasi rekanalisasi, kalau ingin punya anak. Paling cepat 3 bulan lagi. Terlalu lama. Ada cara yang lebih cepat? Direktur menyarankan, suami istri banyak konsumsi asam folat. Jaga suasana hati. Sisanya, hanya bisa Anda yang lebih berusaha. Dia mendengarnya. Kenapa tiba-tiba naik ke sini? Aku bawa sup. Kalian berdua sedang bicara apa? Masalah pekerjaan. Nyonya Fu, boleh aku bicarakan sesuatu denganmu? Apa? Aku sudah minum sup buatanmu selama 2 minggu berturut-turut. Bisa tidak minum lagi? Lalu kamu mau makan apa? Aku sekarang lebih ingin makan kamu. Boleh? Linsia ini perempuan. Cuma bisa bisik-bisik di telinga Yan Shen. Bikin aku sekarang bahkan tas pun tidak bisa beli. Bukannya kamu punya banyak yang ngejar? Minta aja ke mereka. Xing Yu, Kamu mau apa? katanya uang jajanmu dihentikan ayahmu. Aku kasih kamu pakai. Berapa? 1.000. Kinyu, nih, level yang ngejar kamu. Semakin rendah juga ya, 1000 perak ini. Nggak cukup buat sekali makan kita. Berani juga ngomong. Kamu bahkan 500.000 uang jajan aja nggak punya. Mau ngejar aku juga. Minggir sana. Xing Yu. Hello. Beneran. Aku nyari dia udah lama banget. Kamu tahu kontak kakakku? Aku harus cari kerja nih. Tahu nggak, nanti setahun lagi. Setelah cerai sama Yan Shen. Aku nggak punya usaha sendiri. Linsia, dasar anak kurang ajar. Lulus setahun nggak pernah kontak keluarga. Kamu mau putus hubungan sama ibu ya? Setiap kali kamu telepon ibu, cuma buat minta uang buat Lindong, ibu nggak punya uang. Kali ini kami nggak minta uang. Aku dan adikmu ke Hai Cheng. Cuma mau ketemu kamu sekali. Aku sibuk, nggak ada waktu ketemu. Dasar anak durhaka, ibu ini ibumu, ngurusin kamu lebih dari 20 tahun. Ketemu sekali aja nggak mau, kalau kamu nggak keluar. Ibu cari kamu malam ini. Jangan ketemu aku. Kamu kirim lokasinya. Nanti aku cari kamu. Lagi telepon sama siapa? Teman. Kok panik banget sih? Diam-diam selingkuh ya? Nggak ada lah. Yan Shen, besok aku ada urusan. Boleh aku pergi sebentar? Mau ketemu temanmu itu? Jiang Yu ya? Jangan asal ngomong.
Sekarang Jiang Yu tunangan Nancy. Jam berapa pulang? Aku suruh Fang Yuan jemput. Jam 9 boleh? Lain kali kalau mau pergi, bilang aja sama aku. Kamu istriku, bukan barang milikku. Gak perlu selalu minta pendapatku. Aku ngerti, Pak Fu. Bos Fu, ada perlu? Nyonya mau ketemu teman malam ini. Kamu suruh beberapa orang awasi soal penculikan itu. Aku gak mau kejadian lagi. Siap. Lumayan juga. Hak, kamu garing. Cepat duduk. Aku perkenalkan, ini Pak Han, umurnya 50 tahun. Sekarang kerja satpam di sebuah perusahaan. Gaji plus uang pensiun sebulan bisa 5.000. Bu, ini calon bapak tiriku. Apa bapak tiri? Ini calon suamimu. Kata ibumu, kamu lulusan universitas ternama. Umur baru 23, mau mas kawin 50 juta. Kamu cantik sih, cuma kurus banget. Bisa lahiran anak laki enggak? Bu, kamu panggil aku kesini cuma mau jual anak ya? Apa maksudmu jual anak? Ini ibu perhatian sama kamu. Kamu sudah 23 tahun, kalau nggak segera nikah nanti nggak laku. Pak Han baik, tua lebih penyayang. Iya kak, cepat terima aja. Aku juga tunggu uang mas kawin buat nikah. Kalau mau nikah, nggak bisa cari uang sendiri? Umur 20-an malas kerja, cuma mau enaknya aja. Tiap hari minta uang, aku bukan mesin ATM. Lagi pula, aku sudah menikah. Apa? Sudah nikah? Kamu sudah nikah? Sudah nikah masih mau tipu mas kawin? Aku bayar 50 juta, nggak mau beli barang bekas. Dasar nggak tahu diri. CIH. Pak Han jangan pergi dong. Dasar anak kurang ajar. Berani kabur ya? Nikah gede-gedean nggak musyawarah sama keluarga? Musyawarah? Biar kalian bisa minta uang lagi ya. Aku ibumu, udah besarin kamu, wajar minta balas budi. Mas kawin itu hak ibu. Kamu adalah ibuku. Selama bertahun-tahun, apakah kamu pernah menganggapku sebagai anakmu? Sejak aku lahir, kamu sudah ingin memberikanku ke orang lain. Baru saja lulus SMP, kamu sudah menyuruhku berhenti sekolah untuk bekerja. Untuk menghasilkan uang mahar Lindong. Ada orang baik hati yang membiayai kuliahku sampai selesai. Kalau bukan karena Jiang Yu membawaku pergi. Selama bertahun-tahun, aku pasti sudah kamu jual. Aku tidak akan memberikan uang lagi kepada kalian. Sebagai kakak, wajar jika kamu membantu adikmu. Lagi pula adikmu akan menikah, kamu tidak boleh tidak memberikan sesuatu. Iya kak, cepat berikan uang mahar yang diberikan suamimu. Keluarkanlah uang itu, jangan berisik di tempat umum. Kak ipar kamu datang, kapan kamu menikah dengan kakakku? Tidak memberitahuku sama sekali. Dulu kamu miskin sekali. Sia-sia kami tidak pernah merendahkanmu. Sekarang kamu sudah sukses, Lingdong akan menikah. Sebagai kakak ipar, setidaknya kamu harus memberikan ratusan ribu. Apa maksudmu? Dulu kamu banyak menderita bersamaku. Jangan percaya mereka. Mereka hanya ingin meminta uang darimu. Jiang Yu kehilangan ingatan. Aku tidak bisa membiarkannya mengingat masa lalu. Kak, kenapa kamu masih tidak mengaku? Kak ipar kamu lupa? Dulu saat kamu ujian masuk pasca sarjana, kakakku menjual bunga di jalan di musim dingin. Untuk membiayai hidupmu, dia sudah berkorban banyak untukmu. Jangan sakiti keluarganya. Apakah aku salah paham pada Linsia? Jangan meminta uang dari Jiang Yu. Dia bukan suamiku. Apa? Kalian sudah bersama 4 tahun tapi tidak menikah? Kami sudah putus setahun yang lalu. Kalau sudah putus lalu siapa suaminya? Dia adalah. Dulu aku menikah tanpa persiapan, tidak meminta uang mahar sama sekali. Aku tidak bisa membiarkan mereka menikah. Uang dari Fu Yanshen. Kenapa aku melahirkan anak yang merugikan seperti kamu? Menikah, tidak meminta uang mahar dari pria. Iya kak, kenapa kamu begitu bodoh? Mana ada wanita yang tidak meminta mahar? Kalau kamu malu mengatakannya, biar aku yang bicara. Berikan teleponnya. Aku akan meminta uang darinya. Aku tidak mungkin membawanya menemui kalian. Apalagi membawa kalian untuk meminta uang darinya. Dasar kamu manis. Aku punya 300 ribu, kalau benar-benar butuh uang untuk menikah. Pakai punyaku dulu saja. Jiang Yu. 300 ribu memang agak sedikit. Tapi karena ini niat baikmu, aku terima dengan senang hati. Terima kasih untuk yang tadi, 300 ribu itu. Anggap saja aku pinjam darimu, nanti kalau aku sudah punya uang, pasti akan kubayar. Tidak perlu, anggap saja ini kompensasiku, uang perpisahan. Tidak bisa begitu, uang ini pasti akan kukembalikan. Sia-sia. Setahun lalu kamu menikah dengan Fu Yanshen. Apakah ada alasan lain? Fu Yanshen hanya
ingin mencari seseorang untuk dinikahi. Dan aku butuh uang. Jadi aku menikah dengan Fu Yanshen. Jangan dengarkan omongan ibuku, mereka hanya ingin lebih banyak uang saja. Tapi naluriku mengatakan kamu berbohong. Benar atau bohong? Masih pentingkah Jiang Yu? Kita berdua sekarang sudah punya kehidupan baru. Nanzi adalah masa depanmu. Shifu. Aku pergi dulu. Ayo Shifu. Apa sebenarnya yang kulupakan? Baik, aku mengerti. Bos Fu, ada kabar tentang istri. Dia menemui teman siapa? Xiang Yu. Yanshen, kamu sudah pulang kerja. Duduklah. Senang bertemu teman hari ini? Cukup senang. Senang. Temannya siapa? Lain kali ajak aku bertemu. Lebih baik jangan biarkan dia bertemu ibuku dan adikku. Agar tidak dimintai uang, hanya teman biasa. Dan setelah bertemu aku, mereka pulang kampung. Jiang Yu juga teman biasa. Yanshen, kamu sudah tahu? Aku tidak ingin kejadian penculikan terulang kedua kali. Jadi aku menyuruh orang melindungimu diam-diam. Kamu membohongiku bilang bertemu teman. Ternyata bertemu Jiang Yu. Kamu mengkhianati kepercayaanku. Yanshen, aku salah membohongimu. Kalau begitu, katakan padaku. Siapa sebenarnya yang ingin kamu temui malam ini? Aku tidak bisa memberitahunya tentang keberadaan ibu dan adik. Maaf. Yanshen, aku nanti. Linsia. Kamu sangat mengecewakanku. Fu Yanshen sepertinya sedang tidak bicara denganku. Ini pertama kalinya sejak kami menikah lebih dari setahun yang lalu. Dia tidak kembali ke kamar sebelum jam 10. Awasi Jiang Yu. Jika kami berhubungan dia secara diam-diam, kalian tidak perlu tinggal di dalam negeri lagi. Kakak. Jiang Yu, kamu bertemu Linsia? Kami tidak sengaja bertemu saat makan. Ada apa? Jangan bertemu dengannya diam-diam lagi. Kakakku tahu. Dia sangat marah. Dia marah. Kita berdua tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Aku tahu, aku juga bertemu keluarganya hari ini. Apa yang mereka katakan sepertinya tidak sama dengan yang kalian katakan padaku. Apa yang berbeda? Mereka bilang dulu Linsia banyak menderita bersamaku. Bukan seperti yang kalian katakan, wanita yang meninggalkanku demi uang. Aku juga tidak tahu. Aku dengar dari Bibi Jiang. Tapi ibuku sudah meninggal. Jangan-jangan Jiang Yu akan mengingat kembali? Yanshen sudah larut. Besok kamu masih harus ke kantor, cepatlah kembali ke kamar dan istirahat. Keluar. Aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu, aku hanya ingin menunggumu. Kembali ke kamar bersama. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Keluar. Terlalu lambat? Apakah ada cara yang lebih cepat? Kepala rumah sakit menyarankan agar pasangan suami istri banyak mengonsumsi asam folat. Jaga suasana hati yang baik, sisanya hanya bisa bergantung pada usaha Anda. Yanshen, kamu sudah selesai bekerja, jangan marah lagi. Aku dan Jiang Yu, kami berdua. Sakit-sakit. Tahan. Dong ya. Bagaimana? Sudah memberi Nona Ye 300.000. Dia janji kapan akan menikah denganmu? Dia bilang 300.000 itu hanya uang sakunya untuk menikahinya. Setidaknya harus memberikannya villa 20 juta. 20 juta. Kita bahkan bisa menguras habis kakakmu. Tapi tetap tidak akan cukup untuk membeli rumah mewah harga 20 juta. Aku belum pernah melihat wanita yang serakah seperti ini. Ibu, kita tidak mampu membelinya, tapi kakak ipar bisa. Apa maksudmu? Setelah makan malam itu, aku sengaja lebih berhati-hati. Mengikuti kakakku masuk ke kompleks villa. Tempat itu sangat mahal. Aku yakin kakak ipar pasti orang kaya. Asal bisa minta 20 juta dari kakak ipar. Aku bisa menikahi Nona Ye. Membanggakan keluarga, tinggal menunggu waktu saja. Nyonya, kantor suami ada di lantai paling atas.
Ini pertama kali Nyonya datang ke perusahaan mencari suami, asal bisa membujuknya lagi. Suami pasti tidak akan marah lagi pada Nyonya. Benarkah? Suami sangat menyayangi Nyonya. Lin Xiao, Kakak. Lin Xiao, Kalian datang kemari untuk apa? adikmu mau menikah, Jiang Yu hanya memberi 300.000. Itu tidak cukup, masih kurang 3 juta. Suruh suamimu memberi, dia masih berhutang pada kita. Mas kawin yang kamu minta belum dibayar. Aku tidak punya uang. Aku juga tidak punya kewajiban untuk meminta uang dari suamiku untuk kalian. Kalau kamu tidak minta uang dari suamimu, aku akan buat keributan di sini setiap hari. King Yu, kamu pulang kerja? Lihat, aku datang minta uang ke kakakku. Sebentar lagi aku akan menikah denganmu. Kakakmu? Iya, di sana. Kakakmu Lin Xiao? Iya, aku beritahu kamu, kakak iparku sangat kaya. Villanya, orang biasa tidak bisa tinggal di sana. Apa dosa aku sampai punya anak seperti kamu, tidak tahu berterima kasih. Susupaya membesarkanmu. Diam-diam kamu sudah menikah. Sekarang bahkan suamimu tidak mau kuperkenalkan. Nasibku sungguh malang. Bangun ibu, iya kakak, lihat ibu susahnya seperti apa. Ibu menangis seperti ini, cepat perkenalkan dia dengan kakak ipar. Benar-benar tidak bisa menilai orang dari penampilan, kelihatannya baik. Ternyata tidak tahu berterima kasih. Ini kan ibu kandung, bagaimana bisa setelah menikah? Suami pun tidak mau dikenalkan pada keluarga. Bukan begitu. Mereka datang mencari suamiku hanya untuk minta uang. Lin Xia, menikah apa? Kamu jadi selingkuhan bos grup Fu. Dapat uang banyak, tapi enggak bagi-bagi ke ibumu. Keterlaluan banget sih. Apa? Selingkuhan bos Fu? Kamu kan belum menikah. Ternyata selingkuhan bos Fu. Cuma orang bejat kayak selingkuhan. Yang tega cuekin keluarganya sendiri. Ye King Yu, ngomong apa sih kamu? Aku bukan selingkuhan. Kalau bukan selingkuhan, kenapa takut tunjukin suamimu ke ibumu? Kiss kiwi ke ibumu. Selingkuhan kok pura-pura istri sah, lucu banget. Aku nggak mau mereka minta uang. Ke Fu Yanshen. Lin Xia, jangan pura-pura. Aku punya nomor bos Fu. Berani telepon dia buktiin kamu istrinya? Buktiin kamu istrinya? Jangan. Kamu enggak telepon, aku yang telepon. Nikah atau enggak, uang mantu ini harus aku minta buat anakku. Bu. Lin Xia, dasar perempuan. Kak Yanshen, kamu datang. Yanshen, kenapa kamu datang? Wang Yuan bilang kamu ada masalah. Kak Yanshen, sebentar lagi cerai sama Lin Xia. Si imut ini, kamu kan bos Fu yang nyokong anakku. Nyokong. Iya dong, King Yu bilang kakakku jadi selingkuhanmu. Sudah berapa lama kamu nyokong dia? Kasih dong uang sokongan. Lindong, urusan kita bicara berdua aja. Jangan di sini. Ngapain bicara berdua? Kamu kan miskin. Karena kamu sugar daddy kakakku, kasih uang dong. Yanshen, jangan kasih mereka uang. Tenang, biar aku yang urus. Aku bukan sugar daddy-nya. Tapi suaminya. Kakak ipar ganteng banget, kamu dan kakakku. Emang jodoh yang cocok. Kamu Lindong ya? Ayah, Urusan keluarga kita bicara berdua aja. kakak ipar, terserah kamu. Kamu gak cuma fitnah sia-sia. Mau memukulnya lagi, ya? Lin Xia yang duluan melempar haku. Ye King Yu, kalau bukan karena ibuku, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Kalau ada next time, jangan salahkan aku kalau nanti kasar. Wang Yuan, beritahu HRD. Pecat semua yang ribut hari ini. Termasuk Ye King Yu. Kak Yanshen, Diam. Yanshen, sudahlah, dia juga belum memukulku. Orang seperti dia tidak pantas kau bela. Kalian ikut aku. 1 juta, jangan ganggu. Lin Xia lagi. Bis Fu, aku mau makan dengan sia-sia. Ketemu mantan pacarnya, Jiang Yu. Dia saja dengan legawa memberi kami 300.000 uang pisah. Kau menikahi putri kesayanganku, tapi tidak memberi mas kawin sepeser pun. Sekarang mau putus hubungan dengan 1 juta, ya? Sungguh tidak berperasaan. Iya, kakak ipar, kan kau kaya. 1 juta atau 100.000 buatmu sama saja. Kalian mau berapa? 1 miliar. $500 juta. 500 juta masih kalah sama Jiang Yu. 500 juta, tidak boleh kurang. Tuan Lin, lebih baik kalian terima saja. Keluarga istri. Kalau tidak, sekarang kalian sudah di penjara.
Sia-sia, teman yang kau temui itu adalah keluargamu. Aku tidak sengaja menyembunyikannya. Kau lihat sendiri. Mereka hanya mau uang. Aku takut mereka akan mengganggumu. Maafkan aku. Aku salah paham. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah jelas. Tapi 300.000 yang kau pinjam dari Jiang Yu, sudah kusuruh Fang Yuan kembalikan. Jangan berhubungan lagi dengannya. Mengerti? Ya, aku mengerti. Jangan sembunyikan hal seperti ini lagi. Aku suamimu, aku akan selalu mendukungmu. Selamanya. Tapi setelah kontrak berakhir, kita harus cerai. Aku dan Fu Yanshen. Tidak mungkin selamanya. Tapi kenapa? Aku merasa sedih saat memikirkan. Harus berpisah dengan Fu Yanshen? Bibi, Kak Yanshen. Dia tidak pernah memukulku. Dia memukulku untuk pertama kalinya karena Linsia. Aku juga tidak menyangka. Yanshen tahu keluarga Linsia. Ada orang yang begitu merepotkan, tapi dia tidak putus dengannya. Dia malah langsung menerima, tidak hanya menerima. Dan memberi adik Linsia 50 juta. Apa? 50 juta. Seluruh keluarganya. Mereka ingin menghisap darah Yanshen. Aku akan menghitung dengan si manis itu. Ibu, kamu. Linsia, kamu tidak tahu malu? Di rumah, bergantung pada anakku sudah cukup, sekarang. Bahkan membawa keluargamu untuk menghisap darah anak kami. Nyonya, jangan gegabah, cepat pergi. Ibu, aku tidak. Jangan panggil aku ibu, aku bukan ibumu. Kemarin, keluargamu membuat keributan di perusahaan Yanshen. Yanshen menghabiskan 50 juta untuk menyelesaikannya. Bagaimana bisa? Segera telepon adikmu, suruh dia mengembalikan uangku. Naonya, kamu, cepat panggil 120. Bagaimana bisa begini? Kenapa masuk rumah sakit? Ibu, apakah kamu? Yanshen, aku hamil, kamu akan jadi ayah. Sia-sia. Kita punya anak. Ya. Yanshen, apakah kamu memberi ibuku dan adikku uang? 50 juta tidak banyak. 50 juta masih sedikit? Kita menikah juga tidak ada mahar. Ibu benar. Aku harus menebusnya. Tapi aku. Tidak ada tapi, mahar istriku. Uang ini menurutku masih kurang. Yanshen, aku juga demi kebaikanmu. Keluarga Lin, semuanya penghisap darah. Aku sudah periksa. Jika bukan kamu yang memberitahu Lindong, nomor kontak dan alamatnya sekarang. Mereka bisa membuat keributan di perusahaan. Ibu. Sekarang Linsia hamil, tidak boleh stres. Demi cucu pertama keluarga kaya, demi cucu pertama. Aku tidak akan mengganggunya untuk sementara waktu. Turunkan aku tidak segampang itu. Sekarang kamu hamil, berbeda dengan sebelumnya. Nanti tinggal di rumah dengan baik, kalau mau keluar aku temani. Kakak Sang, kamu harus merawat Sia-sia dengan baik. Maaf kamu. Menjerti, Tuan. Nyonya hamil, Bos Fu juga tidak perlu khawatir. Kontrak habis, apakah dia akan pergi? Jangan-jangan. Ada apa? Aku bermimpi tentang kecelakaan setahun yang lalu. Waktu itu, aku memegang sebuah cincin. Cincin itu diberikan oleh Linsia. Sudah lama berlalu, dia sudah menikah dengan kakakku. Kamu jangan memikirkannya lagi. Apakah sopir yang menyebabkan kecelakaan sudah ditangkap? Belum juga. Kenapa aku merasa mobil itu sengaja menabrakku? Jangan-jangan Jiang Yu, ingat Linsia? Tidak boleh. Aku harus memberitahu kakakku. Hello Kak, sepertinya Jiang Yu ingat. Tentang kecelakaan itu, bagaimana ini? Zizi, kamu bicara apa sih? Xia. Ini aku, Jiang Yu kecelakaan kenapa? Halo? Telepon siapa? Baru saja telepon dari Zizi. Katanya Jiang Yu ingat tentang kecelakaan itu. Kecelakaan Jiang Yu, ada masalah apa?
Tidak apa-apa, mungkin semalam pasangan itu bertengkar dan curhat padaku. Kamu cepat ganti baju, nanti kita periksa kehamilan. Hem. Bayi di dalam kandungan sangat sehat. Kalau ada waktu luang, bisa lebih banyak berolahraga. Terlalu sering di rumah juga tidak baik. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Senang melihat Tuan Fu pulih dengan cepat setelah operasi. Aku juga senang. Yanchen kenapa? Jangan-jangan Nyonya Fu belum tahu? Tuan Fu sudah menjalani 2 kali operasi. Tidak apa-apa, King Lang, pasien tempat tidur 706. Kondisinya kurang baik, keluarga diminta untuk datang. Sia-sia, kamu masih konsultasi ke dokter untuk program hamil ya? Bukan, kali ini aku untuk periksa kehamilan. Kamu hamil? Awal kehamilan harus lebih berhati-hati dengan makanan pedas dan merangsang. Seafood juga sebaiknya dihindari agar tidak memengaruhi perkembangan janin. Terima kasih. Sia-sia, belakangan ini. Aku sering bermimpi tentang hal-hal yang terpecah-pecah. Kecelakaan setahun lalu, dan sepertinya dulu kamu sangat mencintaiku. Sia-sia, aku sudah menyelidiki kecelakaan setahun lalu. Tidak menemukan apa-apa. Tapi aku sudah menyatukan semua kejadiannya. Dulu kamu bilang akan mencari cara untuk menyelamatkanku, uang 500.000 itu. Adalah hasil dari pernikahan Musli, yang kamu tukar dengan Fuyan Shen. Kalau kamu sudah mengkhianati perasaan kita demi uang, jangan berpura-pura baik di sini dan membuatku mual. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku dan dia benar-benar sudah lewat, kejadiannya sudah lebih dari setahun. Kita berdua sudah punya kehidupan baru, kejadian setahun lalu. Tidak perlu ditelusuri lagi. Jadi kamu mengaku, kamu menikah dengan Fuyan Shen. Karena aku, Jiang Yu. Nanzi, Jiang Yu, kamu ngobrol apa dengan kakak ipar di sini? aku datang untuk pemeriksaan kehamilan, ketemu dia, jadi ngobrol sebentar. Kebetulan, aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Kakakku memajukan pernikahanku dengan Jiang Yu. Minggu depan akan diadakan pesta besar. Selamat untuk kalian berdua, akhirnya bisa bersatu. Terima kasih. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Nancy, kenapa pernikahan dimajukan? Tanpa berdiskusi denganku dulu? Bukankah aku sedang memberitahumu sekarang? Kita toh akan menikah juga. Cepat atau lambat tidak ada bedanya. Lanjutlah. Ini kan arahan kakakku. Jiang Yu. Hello, Kak. Linsia datang lagi mencari Jiang Yu. Dia bahkan menangis. Gimana nih, Kak? Yanchen, pulang kerja lebih awal hari ini? Aku mau tunjukkan foto bayinya. Kamu ketemu Jiang Yu lagi? Aku cuma periksa kehamilan, tidak sengaja ketemu dia. Tidak sengaja? Benar-benar tidak sengaja, percayalah padaku. Yang aku tahu, kamu sudah janji tidak akan bertemu dengannya. Janjimu tidak kamu tepati. Yanchen, aku... Mengerti. Aku akan belikan obat mabuk untukmu. Lin Xiao, kalau Yanshen tidur denganku, aku ingin lihat apakah kau akan bercerai dengannya. Mungkin suami sedang ada urusan, belum pulang. Sudah jam 10. Nyonya, kau sedang hamil, makan dulu ya. Linsia, kau dan Fu Yanshen hanya menikah kontrak. Dia bersama wanita lain? Kenapa kau sedih sekali? Tadi malam kau telepon aku berkali-kali. Ada apa? Yanshen, kemana kau tadi malam? Kenapa semalaman tidak pulang? Ada acara bisnis. Ada apa?
Acara bisnis. Kau bilang acara bisnis? Aku dapat. Foto kau dan Ye Qingyu di ranjang. Kau tidur dengannya, Fu Yanshen? Aku baru hamil. Kau sudah selingkuh di belakangku? Tadi malam minum terlalu banyak. Ye Qingyu menyelinap ke kamarku. Untung Fang Yuan cepat kembali dan mengusirnya. Tidak terjadi apa-apa antara kami. Benarkah? Percayalah padaku. Selera suamimu tidak seburuk itu. Kau cemburu? Tidak, aku tidak cemburu. Sudah, Bu Zhang memanggilku untuk makan. Bos Fu, ada kabar baik? Senyummu lebar sekali. Dia mulai peduli padaku. Bos Fu, ada satu hal lagi yang perlu ku sampaikan. Kau benar-benar tidak mau kasih tahu suami duluan. Kalau akan mengunjunginya di kantor? Tidak, kalau diberitahu bukan kejutan lagi. Aku pergi dulu, Bu Zhang. Jah, Tadi malam dia mabuk, minum sup ini mungkin bisa meredakan. Bos Fu, istrimu beberapa hari lalu, saat periksa kandungan, bertemu dokter yang melakukan operasi vasektomi setahun lalu. Dia ceroboh bicara soal operasimu, yang dilakukan setahun lalu. Dia tidak pernah menanyakanku. Istrimu hanya bingung, mungkin belum tahu. Apa perlu kita beritahu rumah sakit untuk menghancurkan semua catatan operasimu? Tentu, hal ini tidak boleh diketahui sia-sia selamanya. Kamu sudah lama suntik dan minum obat, tapi belum hamil. Pernah terpikirkan tidak, mungkin masalahnya ada di pihak pria? Tentu saja, hal ini tidak boleh diketahui sia-sia selamanya. Pernikahan ini palsu, punya anak juga palsu. Fu Yanshen, rupanya dari awal kamu sudah menipuku. Linsia, kenapa kamu di sini? Anakku, Aku akan antarmu ke rumah sakit dulu. Sedang hamil tapi menyeberang jalan sembarangan, kamu tidak tahu bahayanya? Kalau aku tidak sempat menginjak rem, apa akibatnya? aku tidak apa-apa. Apakah hubunganmu dengan Su Yanshen ada masalah? Jangan bicara, aku ingin sendirian sebentar. Sia-sia, kamu tidak apa-apa? Dia tidak apa-apa, bayi di dalam kandungannya juga baik-baik saja. Tapi kondisi tubuhnya sangat lemah, tidak boleh stres lagi. Kalau sampai stres lagi, tidak hanya bayinya yang tidak bisa diselamatkan. Di masa depan juga akan sulit hamil lagi. Kenapa kamu di sini? Aku yang tidak hati-hati menyetir. Fu Yanshen, kamu mau apa? Dia hampir membuatmu keguguran. Selain masalahku, tidakkah kamu seharusnya introspeksi diri sendiri? Kenapa harus membuat seorang ibu hamil sedih? Kenapa membiarkan seorang ibu hamil berjalan sendirian di jalan? Jiang Yu, aku sudah lama memendam ini. Fu Yanshen. Jiang Yu, kamu keluar dulu. Tapi, Tidak ada tapi. Ini urusan kami suami istri, kamu keluar saja. Sia-sia, syukurlah kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Fu Yanshen. Kenapa kamu menipuku? Kamu sudah dengar semuanya? Ya, aku dengar. Percakapanmu dengan Fang Yuan. Kamu yang ingin aku hamil. Sebenarnya kamu mau aku bagaimana? Bisakah kamu mendengarkan penjelasanku? Kontrak kita hanya 2 tahun. Aku takut setelah melahirkan, kamu akan pergi. Karena itu aku mengambil langkah ini, berpikir untuk tidak punya anak dulu. Aku ingin perlahan-lahan membangun hubungan denganmu. Tapi kemudian kamu mau bercerai, aku pikir. Kalau punya anak, mungkin pendirianmu akan berubah. Fu Yanshen. Kamu tahu tidak betapa besar tekanan mental yang aku alami tahun ini? Aku selalu merasa sepertinya aku mengidap penyakit serius. Aku tidak bisa punya anak. Ternyata kamu yang membohongiku. Kenapa kamu membohongiku? Kamu tidak bisa melihatnya? Aku mencintaimu. Aku masih punya satu pertanyaan untukmu. Pertanyaan apa? Apakah kamu mencintaiku? Lalu, apakah kamu ingin aku mencintaimu? Aku tidak ingin. Aku tidak mencintaimu. Bukankah kamu pernah bilang, kamu tidak mencintaiku? Sebelumnya aku tidak ingin memberimu tekanan mental yang terlalu besar. Jika kamu tidak bisa menerima kebohonganku padamu, maka kita bercerai saja. Bercerai? Uang pesangon 200 juta yang pernah aku janjikan padamu.
Dan villa di King Shui Bay, semuanya akan kuberikan padamu, termasuk hak asuh anak. Pergilah. Aku ingin menyendiri sebentar. Kamu istirahatlah yang baik. Aku akan menunggu jawabanmu. Bos Fu, Anda benar-benar memutuskan untuk bercerai dengan istri? Dia mencintaiku. Dia tidak akan bercerai denganku. Salah semua abangku memajukan pernikahan ke besok. Aku sampai tidak sempat memilih gaun pengantin. Sia-sia, cantik tidak? Sia-sia. Sangat cantik. Kamu masih marah sama abangku ya? Sebenarnya abangku sudah tahu salah, dia juga ingin membahagiakanmu. Takut kamu tidak menerimanya, makanya dia menyuruhku mengajakmu jalan-jalan. Sudahlah, jangan marah lagi padanya. Sia-sia. Abangku sudah lama berada di posisi tinggi, jadi dia cenderung hanya melihat hasil. Tanpa memikirkan konsekuensi, mungkin beberapa hal memang agak keterlaluan. Tapi kebaikannya padamu tulus. Apakah kamu benar-benar ingin bercerai dengannya? Aku tidak tahu. Linsia, mungkin kamu harus memberinya satu kesempatan. Kak, ibu kecelakaan, kondisinya kritis, ingin bertemu terakhir kali. Cepat datang ke rumah sakit. Apa? Bagaimana kondisi ibu? Kakak, maafkan aku. Apa? Kamu tidak mabuk? Kerja bagus. Kamu Kamu seharusnya bersyukur masih memiliki nilai untuk dimanfaatkan. Ini semua karena kalian memaksaku. Aku tanya, di mana dia? Tengah malam begini. Orang hidup begitu saja menghilang? Saat ini melalui rekaman CCTV bisa dipastikan, jangan panik, sudah dicari. Kak, aku dan Jianyu memastikan waktu menjemput pengantin. Tapi tiba-tiba dia tidak bisa dihubungi, tidak ada di rumah sakit maupun rumah. Bagaimana ini, Kak? Bos Fu, ada kabar tentang istri. Jiang Yu. Kenapa aku di sini? Linsia, Kalian. Menjelang pernikahan, berani berselingkuh terang-terangan, sungguh tidak tahu malu. Sedang hamil masih mencari pria di luar. Itu pun adik ipar sendiri. Jiang Yu, kamu pantas mati. My name's Susu. Hangat. Yanshen, hentikan. Jangan pukul dia lagi. Kak, kamu mau membunuhnya? Dia berani mengincar Linsia, pantas mati. Kalau begitu, lebih baik bunuh aku dulu. Tutup semua kabarnya. Kalau hari ini ada satu kata yang bocor, kamu dipecat. Ya, Jianyu, aku antar kamu ke rumah sakit. tidak usah. Aku sudah ingat semuanya. Termasuk kecelakaan itu, sopirnya sengaja menabrakku. Fu Nanshi. Aku sangat kecewa padamu. Kak, Jianyu sudah ingat lagi. Yanshen, semalam aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Percayalah padaku, ya.
Kamu tidak tahu? Jiang Yu sudah ingat lagi. Kamu tidak tahu? Kamu sudah merencanakan untuk bercerai denganku, kan? Yan Shen, aku benar-benar tidak tahu. Jiang Yu sudah ingat lagi. Semalam Lindong bilang, katanya ibuku sakit dirawat di rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, aku langsung dipukul pingsan, bangun. Bangun aku sudah di tempat tidur hotel. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa, Yan Shen. Lin Xia. Semoga kau tidak membohongiku. Fang Yuan. Bawa Lindong ke sini. Kakak ipar, kenapa tiba-tiba ingin menemuiku? Tadi malam. Kau yang mengajak kakakmu keluar. Kak, di depan kakak ipar, ini bisa dibicarakan? Lindong, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Tadi malam kakak memaksaku untuk bawanya menemui Jiang Yu. Apa yang kau bicarakan ini? Aku tidak berbohong, kau bahkan mengancamku untuk membantu menyusun alibi. Memaksaku mengatakan kau pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibu, memperingatkanku. Kalau tidak membantumu, kau akan memberitahu kakak ipar bahwa aku datang lagi meminta uang, biar dia memukulku sampai mati. Aku tidak punya Yan Shen. Kak, akuilah saja, kakak ipar sangat mencintaimu. Asal kau minta maaf padanya, dia pasti akan memaafkanmu. Pergi sana. Yan Shen, percayalah padaku, aku benar-benar tidak. Mulai hari ini, kau juga tidak perlu keluar rumah, kecuali untuk pemeriksaan kehamilan. Tidak boleh pergi kemana-mana. Yan Shen, Fu Yanshen. Kecelakaan yang menimpaku dulu, apakah kau yang menyuruh orang melakukannya? Ya. Tak tahu malu untuk memisahkanku dan Lin Xia. Segala cara dilakukan, aku akan memukulmu sampai mati. Lepaskan aku. Aku tak tahu malu. Yang tak tahu malu adalah kau. Aku dan Lin Xia adalah pasangan suami istri yang sah. Kau yang terus-menerus menjadi orang ketiga di antara kami. Kalau bukan karena kau, aku dan Lin Xia tidak mungkin berpisah. Jika bukan karena uangku, kau tidak akan bisa berteriak-teriak di sini. Aku tidak akan membiarkan Lin Xia bersama dengan orang hina sepertimu. Aku akan memberitahunya kebenaran. Bawa dia pergi. Pukuli sampai mati. Bos Fu, kita memperlakukan Jiang Yu seperti ini. Apakah agak kejam? Kalau bukan karena Nancy menyukainya. Sekarang dia sudah jadi mayat. Bukti kecelakaan dulu. Sudah dihancurkan semua kan? Sudah semuanya dihancurkan, keluarga sopir. Juga sudah dikirim ke luar negeri. Dia tidak punya bukti. Jiang Yu, jangan dekati Lin Xia lagi. Jangan ganggu kakakku lagi. Kakakku di depan Lin Xia, dia benar-benar gila. Tidak akan ada lagi kesempatan. Fu Nanshi. Kita batalkan pertunangan. Wanita, biasanya Yan Shen memperlakukanmu seperti harta karun, kau berani selingkuh darinya. Ibu. Aku tidak. Malam itu aku dijebak. Sudah tertangkap basah di kasur, masih berani membantah? Ayo, bawa dia ke rumah sakit. Apa yang kau lakukan? Tentu saja menggugurkan kandungan, siapa tahu anak di perutmu. Hasil selingkuh dengan pria lain. Sengaja disangkakan pada kakak Yan Shen. Lepaskan aku. Anakku bukan anak haram. Apa yang kalian lakukan? Yan Shen, cepat jelaskan pada ibu. Anak kita bukan anak haram. Yan Shen, cepat sekali kau pulang. Wajah keluarga Fu dipermalukan oleh wanita ini. Cepat bawa dia ke rumah sakit, gugurkan kandungannya. Sekalian bercerai. Betul, kakak Yan Shen. Dia sudah selingkuh, dengarkan kata ibu. Bercerailah, agar tidak ditertawakan orang nanti. Pergi. Semua pergi. Yan Shen. Kau mau bercerai denganku. Kau peduli. Tentu aku peduli, Yan Shen. Yan Shen. Yan Shen, kau pulang malam ini. Bos Fu, yang Anda perintahkan. Untuk memblokir berita sudah selesai, tapi Apa? saat aku temui manajer hotel untuk hancurkan rekaman CCTV. Katanya waktu itu hotel sedang mati lampu, tidak terekam. Menurut Anda, dua hal ini kebetulan sekali. Jangan-jangan ada masalah. Selidiki tuntas kejadian hari ini.
Bos Fu, apakah Anda akan bercerai dengan istri? Dia jangan harap bisa bercerai seumur hidup. Kak, Jiang Yu mau batalkan pertunangan denganku. Dasar tidak tahu diri. Keluarga Fu pikir. Semua bisa diselesaikan dengan uang? Aku beritahu, 5 miliar pun tidak cukup. Bahkan 5 miliar. Aku juga tidak akan setuju menikahi Funansi. Dr. Jiang, sebaiknya Anda dengarkan. Saran Bos Fu. Jangan menolak kebaikan dan malah menerima hukuman. Bagaimana jika aku tidak setuju? Apakah kalian bisa memaksaku? Maka sisa hidupmu akan dihabiskan di penjara. Bava Jia. Lepaskan aku. Jangan pikir dengan begini, kalian bisa memaksaku menyerah. Aku lebih baik mati daripada menikahi Funansi. Anda jangan terlalu sibuk, istirahatlah. Wanita hamil, tidak boleh terlalu lelah matanya. Cuaca semakin dingin, aku ingin cepat selesai merajut. Untuk diberikan kepada Yan Shen. Selamat datang, Tuan. Yan Shen, kamu sudah pulang? Tuan, Nyonya merajut syal ini sendiri untukmu. Untuk menyelesaikannya, tangannya tertusuk jarum berkali-kali. Ingin mengambil hatiku? Kamu tidak perlu melakukan hal-hal seperti ini. Aku tidak akan tersentuh. Hanya akan merasa ini murahan. Aku tidak akan melakukannya lagi. Bu Zhang, silakan aku. Baik. Yan Shen, kamu mau kemana? Lepaskan. Ini adalah rumahmu. Jika harus pergi, seharusnya aku yang pergi. Kamu sudah tahu diri. Itu bagus. Jangan terlalu sedih, Tuan masih dalam keadaan marah. Nanti setelah dia sadar, semuanya akan baik-baik saja. Bos Fu, bukankah Anda sengaja pulang untuk menemui Nyonya? Diam. Asisten Fang, apakah kakakku ada? Nona, jika Anda datang untuk membicarakan Jiang Yu dengan Bos Fu, lebih baik jangan dilanjutkan. Anda tahu sifatnya. Keputusan yang sudah dia buat, tidak ada yang bisa mengubahnya. Tapi Jiang Yu adalah tunanganku. Bagaimana kakakku bisa memasukkannya ke penjara? Bos Fu sudah memberinya kesempatan. Dia sendiri yang tidak tahu berterima kasih. Dia menolak memenuhi pertunangan denganmu dan bahkan ingin membawa Nyonya pergi. Apa dia benar-benar mengatakan itu? Belong. Jadi Bos Fu cuma menyuruhnya masuk penjara. Sudah sangat murah hati padanya. Tapi aku tidak bisa hanya diam melihat Jiang Yu masuk penjara. Nona besar sudah diantar pergi. Sekretaris pengganti Sekretaris Yo sudah datang. Apa mau dipanggil ke sini? Panggil dia ke sini. Baik. Bos Fu, ini sekretaris baru. Pei Xian. Kamu? Lama tidak berjumpa, Xiao Fu. Sia-sia, tolong bantu aku. Minta kakakku bebaskan Jiang Yu. Sisi, aku tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Kakakmu sudah sangat marah karena mengira aku mengkhianatinya. Jika aku meminta belas kasihan untuk Jiang Yu akan lebih menderita. Xiao, kamu tega melihat Jiang Yu masuk penjara? Dia masih sangat muda, masuk penjara akan menghancurkan hidupnya. Kamu tega? Sia-sia, jangan lupa. Dulu ibumu mau menjualmu untuk mahar adikmu. Jiang Yu yang menyelamatkanmu. Zizei. Kalau begitu, aku coba. Terima kasih Sia-sia. Tenang saja. Minggir, aku mau ketemu Fu Yanshen. Nyonya, Bos Fu benar-benar sibuk. Jangan menyusahkan kami. Minggir. Yanshen. Nyonya, aku sekretaris baru Bos Fu. Pei Xian. Tadi dasinya longgar, jadi aku bantu mengikatnya lagi. Jangan salah paham. Ada perlu? Dia benar-benar sekretarismu? Ada masalah dengan sekretaris? Baik, aku percaya padamu. Masih ada yang lain? Yanshen, bisakah kau bebaskan Jiang Yu? Jika kau datang untuk meminta belas kasihan untuknya, maka pergilah. Yanshen, Nancy sangat mencintai Jiang Yu. Jika kau benar-benar menyuruh Jiang Yu masuk penjara, dia akan sangat sedih. Sekretaris Pei, antarkan tamu. Silakan, Nyonya. Bertengkar dengan istrimu? Lagi pula,
Dia sedang mengandung anakmu. Dia akan sedih jika kau seperti ini. Dia hanya sedih karena Jiang Yu. Bagaimana dengan Xia? Zizi, aku diusir oleh kakakmu. Zizi, kamu kenal Pei Xixian? Kenal, sejak kecil dia bersamaku. Dan kakakku satu sekolah, kami cukup dekat. Tidak terlalu, tapi ibuku sangat menyukainya sejak kecil. Selalu menjadikannya contoh dan pernah menjodohkannya dengan kakakku. Hanya saja, Pei Xixian tidak tertarik pada kakakku. Dia tidak bekerja di perusahaan kakakku, kan? Sekarang dia adalah sekretaris kakakmu. Tapi sebelumnya di pesta, aku dengar sedikit. Ayahnya ingin dia mewarisi bisnis keluarga, jadi dia perlu cari perusahaan dulu. Untuk berlatih. Mungkin karena itu. Dia datang ke perusahaan kakakmu. Mungkin saja. Bayinya berkembang dengan baik, hari ini saat periksa kandungan. Dia bahkan menendangku, kata dokter itu gerakan janin. Aku ingin lain kali periksa, kamu juga ikut, jadi. Kita bisa melihatnya bersama. Kamu tidak lembur? Pulang. Yanshen. Yanshen, kamu pulang. Ambil sesuatu. Kamu tidak pergi malam ini? Jangan pergi malam ini, ya? Kalau tidak, aku akan khawatir jika kamu pergi. Khawatir apa? Aku dengar dari Nancy. Kamu dekat dengan Pei Xixian. Kalian benar-benar dekat? Cukup baik. Kenapa kamu tanya? Aku istrimu. Cemburu? Yanshen. Tidur. Kenapa dia tidak bergerak? Dia juga tidak bergerak terus-menerus. Kapan periksa kandungan berikutnya? Kamu mau temani aku? Tergantung situasinya. Yanshen. Masalah membebaskan Jiang Yu. Bisakah kamu mempertimbangkannya lagi? Yanshen, jangan pergi. Kamu sudah mengabaikanku beberapa waktu. Dulu kamu menipuku. Aku selalu memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Berikan aku satu kesempatan untuk menjelaskan. Aku mohon, bebaskan Jiang Yu karena ibuku ingin menjualku untuk biaya mahar adikku. Dia menyelamatkanku. Aku berhutang budi padanya. Bisakah kamu mempertimbangkan fakta bahwa Jiang Yu pernah menyelamatkanku? Maafkan dia sekali ini. Maafkan dia. Tapi, dia harus pergi ke luar negeri bersama Nancy. Dan tidak boleh kembali selamanya. Fu Yanshen, aku mencintaimu. Apa kamu? Aku bukankah kamu mau pergi? Tidak jadi pergi. Apa katamu tadi? Aku tidak dengar jelas. Aku mencintaimu. Kembalilah tinggal di sini, ya. Aku dan Bai sangat merindukanmu, Yanshen. Baik. Fu Yanshen. Selama kamu tidak ada, aku menyadari. Aku sudah benar-benar jatuh cinta padamu. Baik, aku akan laporkan ke Bos Fu. Bos Fu hari ini moodnya bagus ya. Lumayan. Beritahu mereka, bebaskan Jiang Yu. Pesan tiket paling awal besok, kirim dia dan Nancy ke luar negeri. Bos Fu. Ada satu hal lagi yang perlu dilaporkan. Apa? Masalah malam itu antara istri dan Jiang Yu. Setelah memukuli Lindong selama setengah bulan, dia mengaku semuanya. Ye Qingyu yang menyuruhnya. Memukul Jiang Yu dan istri sampai pingsan, lalu membawa mereka ke kamar hotel. Sebenarnya malam itu tidak terjadi apa-apa antara mereka, katanya. Azao Kenjia menuruti perintah Ye Qingyu. Dia akan menikahinya. Bagaimana dengan Lindong dan Ye Qingyu? Mau diapakan? Jangan sampai aku melihat mereka lagi di Haicheng. Baik, mengerti.
Waktu itu ibu terus mendesak kakak Yanshen untuk segera menikah dan punya anak. Aku juga tidak tahu kenapa kakak Yanshen memilih Linxia. Jadi, kenapa mereka menikah? Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Aku hanya mengikuti perintahmu untuk menjebak Linxia dan Jiang Yu. Sekarang kakak Yanshen ingin memenjarakanku. Kau harus membantuku, semua ini kan perbuatanmu. Bagaimana aku bisa membantumu, Pei Xixian? Jika kau tidak menyelamatkanku, aku akan memberitahu Fianshen bahwa dalang di balik semua ini adalah kau. Semua orang di kota ini tahu. Aku tidak menyukai Fianshen. Kau pikir dia akan percaya padamu? Kau. Bodoh. Berputar-putar, akhirnya aku yang harus turun tangan. Nancy menunggumu di bawah gedung Fu Group. Tiket pesawat ke luar negeri juga sudah dipesan. Setelah urusan di sini selesai, Fang Yuan akan menjemputmu. Sia-sia, kau menyuruhku pergi ke luar negeri? Bukankah keinginan terbesarmu dulu adalah bisa melanjutkan studi ke luar negeri? Menyelamatkan nyawa? Ini kesempatan yang tepat. Nancy bisa menemanimu ke luar negeri. Kau harus berbuat baik padanya di masa depan. Sia-sia. Tahukah kau kecelakaan yang kualami dulu? Kecelakaan tahun itu. Sia-sia menukar pernikahannya. Untuk biaya operasimu. Kau harus bersyukur. Kau berbohong. Bos Fu boleh pergi. Lepaskan aku. Sia-sia, lepaskan aku. Apa yang sebenarnya ingin dikatakan Jiang Yu? Jiang Yu. Syukurlah kau baik-baik saja. Aku sangat khawatir selama ini. Aku seharusnya tidak menipumu. Setelah keluar negeri, mari kita mulai lagi, ya? Fu Nanxi. Kau pikir karena kau menyelamatkanku, aku akan berterima kasih padamu? Aku beritahu kau. Sejak ingatanku pulih, setiap kali melihatmu, membuatku merasa mual. Tidak ada satupun orang di keluarga Fu yang baik. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Kau juga pernah bilang mencintaiku. Lupa? Itu hanya karena aku kehilangan ingatan dan kau menipuku. Aku beritahu kau, orang yang kucintai adalah Linxia. Hanya dia, di kehidupan ini dan selanjutnya. Tidak mungkin mencintaimu. Jiang Yu, jangan pergi. Pergi sana. Nona, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku mencintaimu sudah cukup. Tangkap Jia. Aku tidak akan membiarkan Linxia dan Fianshen bersama orang seperti ini. Aku akan memberitahunya kebenaran tentang kecelakaan itu. Sedang memikirkan apa? Aku sedang memikirkan apa yang sebenarnya ingin dikatakan Jiang Yu padaku. Sekarang dia sudah ingat kembali, melihat aku bersamamu. Pasti hatinya tidak rela. Bukankah kamu ingin pergi ke toko bayi? Aku temani kamu jalan-jalan. Baiklah. Hei, bayinya sepertinya bergerak. Coba kamu rasakan. Benar-benar bergerak. Mungkin dia juga tahu, ayah dan ibunya sangat menyayanginya. Halo, Kak. Jiang Yu kabar. Aku tahu, aku akan menyuruh orang mencarinya. Ada apa, Yanshen? Nancy bilang ada barang yang tertinggal di rumah. Telepon dan tanyakan. Sia-sia. Apakah kamu mencintaiku? Yanshen, aku mencintaimu. Apakah kamu akan meninggalkanku di masa depan? Kecuali kamu tidak menginginkanku lagi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ingat kata-katamu hari ini. Kenapa tiba-tiba bertanya seperti ini? Tiba-tiba merasa, aku banyak berutang padamu. Kita sudah menikah 2 tahun. Belum mengadakan pernikahan. Bukankah sudah bilang, nanti setelah anak lahir, baru kita adakan pernikahan? Aku ingin semua orang tahu, kamu adalah istriku. Naik mobil. Kamu siapa? Tidak penting. Yang penting tujuan kita sama. Aku bisa membantumu. Baik. Di mana Jiang Yu? Belum ketemu? Sudah menyuruh orang mencarinya, tapi kami sudah memeriksa semua sistem. Jiang Yu tidak pernah meninggalkan Haicheng. Cepat, aku tidak ingin ada masalah lain. Periksa lagi. Apakah catatan kecelakaan sudah benar-benar dihancurkan? Yanshen. Cantik tidak? Entah kenapa, saat memikirkan besok adalah hari pernikahan kita, aku agak gugup.
Aku di sini, tak perlu khawatir. Nona Linsia, maukah Anda menjadi istri Tuan Fuyanshen? Dalam suka dan duka, setia selamanya. Dia tidak mau. Jiang Yu, Jiang Yu, bukankah kau sudah keluar negeri? Fuyanshen, agar rencananya tidak bocor. Tentu buru-buru mengusirku ke luar negeri. siapa ini? Hari bahagia begini malah datang ngacau. Masih tidak kenal? Ini tunangan Funanshi. Katanya dia merayu istri Fuyanshen. Diusir ke luar negeri, sungguh memalukan. Kakak ipar sendiri pun diganggu. Jangan dengar omong kosongnya, dia cuma mau menghancurkan pernikahan kita. Lepaskan. Aku tidak bohong sia-sia. Kecelakaan yang dulu menimpaku adalah rancangan Fuyanshen untuk mendapatkanmu. Dia yang atur semuanya. Apa maksudmu? Jiang Yu. Kalau mau merusak hubungan kami, setidaknya cari cara yang lebih pintar. Saat aku bertemu Linsia, sama sekali tak tahu kau pacarnya. Mungkin aku mencari sesuatu. Fuyanshen. Dengan kekuatan dan statusmu, apa yang tidak bisa kau selidiki? Sia-sia, dia orang yang menghalalkan segala cara. Dan kejam, kau sungguh mau menikah dengannya? Dan hidup bersamanya? Sia-sia, kita saling cinta 4 tahun. Tidak ada alasan aku membohongimu. Jadi Fuyanshen merebut paksa? Fuyanshen kan orang berstatus. Masa mau merebut istri orang? Bisa saja. Lihat saja sikapnya biasa sopan dan lembut. Tapi di dunia bisnis terkenal kejamnya. Sia-sia, kita sudah serumah setahun lebih. Kau percaya aku atau dia? Lepaskan. Pikiranku kacau, aku perlu tenang. Lepaskan. Pergi. Sia-sia. Ikut aku pasti membahagiakanmu. Dia istriku. Lin Xiao, ingin menikah dengan kakak Yanshen untuk menjadi Nyonya Fu. Pergi mati sana. Sia-sia jangan tidur. Buka matamu lihat aku sia-sia. Sia-sia jangan tidur sia-sia. Keluarga tidak boleh masuk. Bos, bagaimana keadaan Nyonya Fu? Petugas keamanan itu semua mati? Ye Qingyu kabur dari penjara. Dia menyamar sebagai pelayan di tempat kejadian. Para bodyguard tidak menyadari, sekarang sudah ditangkap polisi. Sudah dikendalikan. Bagaimana menurut Anda? Hal seperti ini masih perlu aku ajari? Kalau Linsia dan anak dalam kandungannya, ada apa-apa, aku akan habisi seluruh keluarga Ye. Ya. Kakak jangan tidur. Kamu siapa? Aku Linsia, jangan tidur kakak. Tuan F, pemandangan kampus Senda benar-benar indah seperti kabar yang beredar. Aku membuat kartu pos dari foto yang kuambil untuk Anda. Semoga Anda tidak menolaknya. Oh ya, beberapa waktu lagi ada perayaan ulang tahun kampus, kalau Anda ada waktu. Anda juga bisa datang berkunjung. Bos Fu, Rektor Senda mengundang Anda untuk menghadiri acara perayaan 100 tahun kampus. Bagaimana jadwalnya? Datang sekali. Baik. Linsia jangan melamun, operkan gunting. Bos Fu, Jiang Yu sudah ditangkap. Fu Yanshen, kau pikir dengan membunuhku, kau dan Linsia bisa benar-benar bersama? Kalau bukan karena kau, kami akan hidup bahagia. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Kakak, aku mencintainya, seperti kau mencintai Linsia. Aku mohon, jika dia merusak hubungan kalian berdua lagi, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Pergi.
Cepat bawa dia pergi. Tanpa izinku, siapapun tidak boleh melepaskannya. Bos Fu. Sia-sia, syukurlah kau dan bayi baik-baik saja. Fu Yanshen, kita cerai saja. Kau sudah berjanji padaku. Kau tidak akan meninggalkanku. Itu karena aku tidak tahu, aku selalu hidup dalam tipuan yang kau rancang. Masalah Jiang Yu dan anak itu. Memang aku yang menipumu. Tapi aku hanya takut, kamu akan meninggalkanku. Akan bersama Jiang Yu. Makanya aku melakukan ini. Sia-sia, perasaanku padamu tulus. Orang sepertimu yang tidak peduli cara. Apa mungkin punya ketulusan? Fu Yanshen, Sia-sia. Apa aku tidak mencintaimu? Kamu benar-benar tidak merasakannya? tapi kamu selalu menyakitiku atas nama cinta. Kamu terlalu munafik. Maafkan aku. Fu Yanshen, pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Orang sepertimu terlalu menakutkan. Keluar. Kamu istirahat yang baik. Kita bicara lain kali. Sedang memikirkan apa? Dokter bilang setelah keluar rumah sakit, kamu harus sering jalan-jalan. Kalau terus di rumah, pemulihannya lambat. Hari ini cuacanya bagus, bukankah kamu bilang sebelumnya? Ingin pergi ke toko perlengkapan bayi? Aku temani kamu. Sekarang aku hanya ingin bercerai. Apa kamu ingin anak kita lahir tanpa ayah? Aku lebih takut saat dia besar nanti, tahu ayahnya adalah orang yang kejam dan tidak peduli cara. Apa sekarang kita hanya bisa bicara tentang perceraian? Tidak ada topik lain? Kecelakaan Jiang Yu, bukan kamu yang melakukannya? Muntah terus, aku akan kupas jeruk lagi untukmu. Untuk meredakan. Tidak usah buzang, aku tidak nafsu makan. Gimana ini? Kan kamu punya gula darah rendah. Sekarang muntah terus, seharian tidak makan. Tidak apa-apa. Gula darah rendah tidak makan, gimana bisa? Tanganmu kenapa? Tidak apa-apa. Pak, obat alergi aku. Tidak ketemu. Kamu yang lakukan. Ah iya, aku lihat kamu muntah terus, Buzang bilang. Pure blueberry dan ubi bisa bukan nafsu makan. Jangan pikir dengan melakukan ini aku akan tersentuh. Aku tidak berpikir begitu. Sia-sia. Aku melakukan kesalahan, wajar kamu marah padaku. Tapi aku benar-benar sudah berubah. Beri aku kesempatan lagi. Boleh? Oles sendiri. Baik. Bos Fu, ada proyek di perusahaan. Ada masalah mendadak, butuh Anda kembali sebentar. Aku tahu, aku akan ke sana. Luka Linsia sudah membaik? Beberapa hari lalu aku mau menjenguknya, katanya sudah keluar dari rumah sakit. Sudah hampir sembuh total. Soal kejadian di pernikahan, dia sudah memaafkanmu? Sebentar lagi. Nyonya, ini barang-barang yang aku temukan saat membereskan rumah. Cek dulu, ada yang perlu diambil? Kalau tidak ada, aku buang semuanya. Ini semua surat-surat yang pernah aku kirim ke penyandang dana. Kenapa bisa ada di rumah Fu Yanshen? Jangan-jangan, dia adalah Tuan F? Baru lulus SMP, kamu langsung suruh aku berhenti sekolah untuk kerja.
buat cari uang mahar buat Lingdong. Untung ada orang baik yang membiayai kuliahku sampai selesai. Kalau bukan karena Jiang Yu membawaku pergi, selama ini, aku pasti sudah kamu jual. Li Wan mengganggu gadis cantik seperti ini. Sungguh tidak sopan. Orang sepertimu yang menghalalkan segala cara. Mana mungkin punya ketulusan. Tapi kamu selalu, atas nama cinta, menyakitiku. Benar-benar dia. Tuan,